Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mario Triandika dengan NIM 1872450016 dengan dosen pengampu yang bernama Bu Irvia Eriza MPD dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Resiko Bank dan Suku Bunga Bank. Oke, yang pertama itu adalah apa itu risiko bank? Risiko bank adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat berbagai faktor yang memengaruhi kegiatan operasional dan keuangan bank. Karena bank berperan sebagai lembaga intermediasi atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Maka setiap kegiatan bank selalu mengandung potensi risiko. Oke, jenis-jenis risiko bank. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko yang muncul ketika nasabah tidak mampu membayar kembali pinjamannya atau gagal bayar. Contoh, debitur macet dalam pembayaran cicilan kredit. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah. Contohnya adalah banyak nasabah menarik uang secara bersamaan. Lanjut adalah risiko pasar. Risiko yang muncul akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga surat berharga. Contoh, kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan nilai obligasi yang dimiliki bank. Yang keempat adalah risiko operasional. Risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam. Contohnya adalah gangguan sistem komputer yang menghambat transaksi. Lanjut, yang kelima adalah risiko hukum. Terjadi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan atau masalah hukum yang dihadapi bank. Contohnya adalah pelanggaran aturan Bank Indonesia atau OJK. Yang keenam adalah risiko reputasi. Risiko akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Contohnya adalah skandal atau kasus penipuan yang melibatkan bank. Oke, yang terakhir jenis risiko banknya adalah risiko strategis. Risiko akibat keputusan bisnis yang salah atau strategi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Oke, selanjutnya adalah pengertian suku bunga bank. Suku bunga bank adalah persentase imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana atau bunga simpanan, atau yang dibebankan kepada peminjam dana, atau juga yang disebut bunga pinjaman. Suku bunga berfungsi sebagai hasil dari penggunaan uang, baik untuk menabung maupun meminjam. Oke, di sini adalah jenis-jenis suku bunga. Yang pertama adalah suku bunga simpanan atau deposit rate. Imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atau dana yang disimpan di bank. Yang kedua adalah suku bunga pinjaman atau lending rate. Biaya yang harus dibayar nasabah atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Oke, yang ketiga adalah suku bunga tetap atau fixed rate. Besarnya bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman. Yang keempat adalah suku bunga mengambang atau floating rate. Besarnya bunga dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kebijakan Bank Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, suku bunga efektif dan nominal. Nominal sama dengan adalah bunga yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan bunga berbunga. Efektif adalah menghitung bunga dari sisa pokok pinjaman tiap periode atau lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Hubungan risiko bank dengan suku bunga. Yang pertama itu adalah suku bunga tinggi atau risiko kredit meningkat. Nasabah akan lebih sulit membayar pinjaman karena beban bunga bertambah. Yang kedua adalah suku bunga rendah atau risiko likuiditas meningkat. Banyak nasabah yang menarik dana karena keuntungan menabung menurun. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perubahan suku bunga atau risiko pasar meningkat. Nilai aset keuangan bank seperti obligasi bisa turun naik karena pergerakan bunga. Oke, di sini materinya selanjutnya adalah perang Bank Indonesia dan OJK. Peran Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Dalam konteks risiko dan suku bunga bank, BI berperan melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Oke, di sini adalah peran BI. Yang pertama itu adalah menetapkan dan mengatur suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate.
BI menentukan tingkat suku bunga acuan yang menjadi pedoman bagi perbankan dalam menetapkan bunga kredit dan bunga simpanan. Yang kedua adalah mengelola kebijakan moneter. Melalui operasi pasar terbuka, giro wajib minimum atau GWM, dan intervensi valuta asing. BI menjaga keseimbangan likuiditas di sistem perbankan. Oke, yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. BI melakukan pemantauan terhadap kesehatan keuangan nasional, termasuk potensi risiko sistemik yang bisa menyebabkan krisis. Yang keempat adalah mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. BI memastikan sistem pembayaran seperti transfer, ATM, kris, dan lain-lain berjalan aman, efisien, dan andal agar risiko operasional dan risiko kualitas bank bisa diminimalkan. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan nasabah dalam seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Di sini adalah peran OJK. Yang pertama itu adalah pengawasan risiko perbankan. OJK memastikan setiap ke bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Bank wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua jenis risiko seperti kredit, pasar, likuiditas, operasional, reputasi, hukum, dan strategis. Yang kedua adalah perlindungan konsumen dan nasabah. OJK menetapkan aturan transparansi suku bunga, biaya administrasi, dan risiko produk keuangan agar nasabah memahami risiko yang mereka hadapi. Menyediakan layanan lembaga alternatif penyesuaian sengketa atau LAPS SJK untuk untuk membantu nasabah menyelesaikan masalah dengan bank tanpa harus ke pengadilan. Oke, selanjutnya adalah atau yang ketiga, pengawasan kepatuhan atau compliance supervision. OJK memastikan bank mematuhi peraturan BI, undang-undang perbankan, dan ketentuan internasional seperti Basel III. Tujuannya agar sistem keuangan tetap sehat dan risiko sistemik dapat dicegah. Yang keempat, literasi dan edukasi dan literasi keuangan. OJK aktif melakukan program edukasi kepada masyarakat agar lebih paham tentang produk perbankan, suku bunga, dan risiko keuangan. Dengan meningkatnya literasi keuangan, risiko kesalahan dalam penggunaan produk perbankan bisa dikurangi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kita sudah ada di ujung materi. Kesimpulannya adalah risiko bank dan suku bunga bank saling berkaitan dalam sistem keuangan. Bank harus mampu mengelola berbagai jenis risiko agar tetap stabil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara itu, suku bunga menjadi alat penting dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam kesehatan perbankan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.